Ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui dua pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai, Riau, dan Pelabuhan Tanjung Pinang. Suasana di kota-kota besar Malaysia kini terasa berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Di kota seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan wilayah kawasan pertanian utama, tempat-tempat yang dulu selalu dipenuhi aktivitas pekerja migran Indonesia, kini tampak lebih hening. Suara mesin di proyek pembangunan yang semula berdengung pagi hingga malam, kini sering tertahan, sementara area perkebunan yang biasa sibuk dengan pekerja lapangan, kini terlihat lebih jarang ditempati manusia. Ini bukan sekadar perasaan. Angka-angka terbaru menunjukkan perubahan dramatis dalam pola migrasi tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia. Di media sosial dan forum publik, keributan tentang hilangnya magnitudo pekerja Indonesia di Malaysia semakin menjadi topik perbincangan panas. Banyak warganet marah, menyalahkan kebijakan pemerintah Malaysia. Namun di balik amarah itu, ada fakta yang sering terlewat. Malaysia tidak lagi menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia, bukan semata karena permintaan pasar, tetapi karena perubahan struktural dalam kebijakan, persepsi risiko, dan pilihan alternatif migrasi yang kini tersedia bagi tenaga kerja Indonesia. Perubahan ini sangat tajam jika kita melihat data sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Pada era sebelum pandemi, diperkirakan lebih dari 2,5 juta pekerja migran Indonesia berada di Malaysia, termasuk sekitar 1,13 juta pekerja legal dan sekitar 1,5 juta pekerja tanpa dokumentasi resmi. Namun hingga awal 2025, hanya sekitar 585.000 pekerja terdaftar yang tercatat aktif di Malaysia. Dan total populasi pekerja Indonesia, baik resmi maupun tidak resmi, diperkirakan turun drastis menjadi sekitar 1,5 juta orang atau bahkan lebih rendah. Penurunan ini bukanlah penurunan biasa. Ia mencerminkan pergeseran paradigma dalam migrasi tenaga kerja. Malaysia pernah menjadi magnet utama bagi pekerja Indonesia karena bayaran yang lebih tinggi, peluang kerja di sektor-sektor yang tidak diminati tenaga lokal, serta kedekatan geografis antara kedua negara. Namun kini, posisi Malaysia sebagai destinasi migrasi dominan telah goyah. Banyak pekerja Indonesia memilih untuk tidak kembali lagi setelah pulang ke tanah air, bahkan setelah beberapa waktu. Mayoritas tidak merencanakan kembali ke Malaysia. Apa yang menyebabkan fenomena ini muncul? Jawabannya tidak bisa disederhanakan hanya menjadi masalah upah atau pekerjaan. Ada lapisan sejarah, kebijakan, psikologi risiko, dan perlindungan hukum yang berperan. Malaysia pada tahun-tahun terakhir memperketat kebijakan imigrasi dan penegakan hukum terhadap pekerja tanpa dokumen. Operasi besar-besaran dilakukan oleh otoritas imigrasi dan media lokal sering menayangkan penggerebekan serta penangkapan terhadap pekerja migran tanpa status yang jelas. Situasi semacam itu semakin sering terjadi sehingga menciptakan persepsi risiko dan ketidakpastian yang kuat di benak calon pekerja. Banyak warga Indonesia mempertimbangkan ulang keputusan mereka untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia. Selain itu, Malaysia pernah menetapkan tanggal 31 Mei 2024 sebagai batas akhir perekrutan pekerja asing karena alasan kelebihan pasokan tenaga kerja dengan beberapa pengecualian untuk sektor perkebunan dan pekerja domestik. Hal ini membantu menjelaskan mengapa penurunan jumlah pekerja Indonesia relatif mendadak, bukan hanya karena pandemi atau pulangnya pekerja, tetapi juga karena pembatasan administratif terhadap perekrutan baru. Efek dari pengetatan kebijakan ini terasa di dua sisi, bagi pekerja sendiri yang menjadi takut kembali ke Malaysia dan bagi ekonomi Malaysia yang selama puluhan tahun bergantung pada tenaga migran dari Indonesia. Banyak pengusaha Malaysia yang kini harus berjuang untuk menemukan tenaga kerja baru, sementara proyek dan usaha yang dulunya berjalan lancar kini menghadapi hambatan akibat kekurangan tenaga kerja. Hal ini terutama dirasakan dalam sektor konstruksi, pertanian, perkebunan, dan layanan rumah tangga. Sektor yang paling banyak diisi oleh pekerja Indonesia sejak era 1990-an.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui KJRI di Johor Bahru telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia yang bermasalah atau ingin kembali secara aman ke tanah air. Pada tahun 2025 saja, ribuan pekerja migran asal Indonesia telah dipulangkan dari Malaysia melalui jalur repatriasi resmi. Dari Januari hingga Juli 2025, setidaknya 3.585 PMI atau pekerja migran Indonesia telah dipulangkan, sebagian melalui program M, sebuah inisiatif kolaboratif antara Otoritas Imigrasi Malaysia dan Perwakilan Indonesia untuk memulangkan pekerja undocumented secara teratur hingga tahun 2026. Selain itu, sepanjang tahun 2025, KJRI Johor Bahru berhasil memfasilitasi repatriasi lebih dari 4.882 orang, termasuk mereka yang dipulangkan karena pelanggaran imigrasi atau overstaying di Malaysia. Data-data ini menggarisbawahi 3 hal besar sekaligus. Pertama, jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia menurun secara signifikan. Kedua, deportasi dan repatriasi menjadi bagian besar dari dinamika ini. Dan ketiga, banyak pekerja yang memilih untuk kembali ke Indonesia bukan karena mereka tidak ingin bekerja, tetapi karena peraturan dan risiko yang tinggi menjadikan Malaysia kurang menarik sebagai destinasi. Namun penurunan jumlah pekerja Indonesia di Malaysia ini tidak terjadi dalam kekosongan. Di tingkat global, pilihan migrasi bagi pekerja Indonesia kini semakin beragam. Negara-negara seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan beberapa negara Eropa telah membuka peluang kerja yang menarik, seringkali dengan persyaratan yang lebih jelas dan perlindungan hukum lebih kuat bagi pekerja migran. Ini menyebabkan kompetisi regional untuk tenaga kerja menjadi semakin sengit. Banyak pekerja Indonesia yang kini memilih negara tujuan alternatif karena mereka mencari keamanan hukum, hak kerja yang lebih jelas, dan standar hidup yang lebih baik dibanding pengalaman kerja migran tradisional di Malaysia. Di sisi lain, ada juga faktor domestik di Indonesia yang turut mengubah keputusan pekerja migran. Pemerintah Indonesia mulai memperkuat program-program pelatihan keterampilan, dukungan wirausaha, dan bantuan modal bagi pekerja yang kembali. Hal ini membuat banyak pekerja migran memutuskan untuk berwirausaha atau bekerja di dalam negeri dengan biaya hidup yang relatif lebih rendah dan dukungan sosial ekonomi dari pemerintah. Pemerintah juga menargetkan peningkatan jumlah pekerja migran terampil yang akan dikirim ke luar negeri melalui saluran resmi, dengan fokus pada pelatihan dan peningkatan keterampilan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Namun, bukan berarti Malaysia kehilangan sepenuhnya perannya sebagai tujuan kerja. Data Kedutaan Besar Indonesia menunjukkan masih terdapat ratusan ribu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia pada awal 2025, termasuk sekitar 543 ribu pekerja terdaftar di berbagai sektor. Namun jumlah ini jelas menurun drastis jika dibandingkan dengan era sebelum pandemi, dan angka pekerja non-prosedural diperkirakan masih signifikan, meskipun angka pastinya tidak mudah dihitung secara resmi. Dalam menghadapi dinamika ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mengambil langkah penting melalui diplomasi dan kerjasama bilateral untuk memastikan perlindungan pekerja serta penyelarasan kebutuhan tenaga kerja. Pada Januari 2026, kedua negara menyepakati pembentukan task force khusus untuk mempercepat penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara legal dan aman, terutama di negara bagian Sarawak. Task force ini akan memfokuskan upaya pada pengawasan ketat terhadap keberangkatan non-prosedural serta penyederhanaan proses administratif agar pekerja memiliki jalur legal yang lebih cepat dan aman untuk bekerja di Malaysia. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan bersama bahwa meskipun posisi pekerja migran Indonesia di Malaysia berkurang, kebutuhan akan tenaga kerja tetap ada di berbagai sektor ekonomi Malaysia. Dilaporkan bahwa pekerja Indonesia masih sangat produktif dan dianggap berkontribusi besar, khususnya di sektor perkebunan, konstruksi, dan jasa rumah tangga, sehingga upaya untuk memperbaiki sistem perekrutan dan perlindungan pekerja dianggap strategis demi keberlanjutan kerjasama kedua negara. Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia tetap kompleks,
Selain resiko hukum dan deportasi, banyak pekerja menghadapi eksploitasi ekonomi dan praktik penempatan ilegal yang merugikan. Menurut data Serikat Pekerja Migran, praktik perekrutan tidak resmi telah menyebabkan kerugian finansial besar bagi banyak calon pekerja yang sering membayar biaya penempatan yang tinggi untuk pekerjaan tanpa jaminan keamanan hukum. Sebuah masalah struktural yang mempengaruhi keputusan untuk bekerja di luar negeri secara keseluruhan. Selain itu, hubungan sosial antara pekerja migran dan masyarakat lokal juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kasus-kasus insiden yang melibatkan pekerja migran, termasuk insiden fatal yang pernah memicu unjuk rasa publik di Indonesia terhadap kedutaan Malaysia, menegaskan betapa isu migrasi tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal hak asasi, perlakuan manusiawi, dan rasa aman pekerja. Ketika melihat gambaran yang lebih luas, fenomena ini sesungguhnya bukan sekadar soal jumlah pekerja yang pergi atau pulang, tetapi soal transformasi hubungan kerja migran di era baru global. Malaysia kini bersaing dengan negara lain untuk menarik tenaga kerja asing, sementara Indonesia berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerjanya agar dapat berpartisipasi dalam pasar dunia dengan cara yang lebih teratur dan terlindungi. Para pekerja sendiri kini memiliki lebih banyak pilihan, termasuk memilih bekerja di negara yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat atau membangun usaha di dalam negeri sebagai alternatif kehidupan yang lebih stabil. Dengan semua dinamika ini, muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana masa depan hubungan tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia akan terbentuk di tengah persaingan regional, perubahan kebijakan imigrasi, dan kebutuhan ekonomi yang terus berkembang? Apakah Malaysia akan mampu mereformasi sistem imigrasinya sehingga kembali menjadi tujuan utama pekerja Indonesia? Ataukah Indonesia akan fokus pada pengembangan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di berbagai negara dunia? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah hubungan ekonomi dan sosial kedua negara serta kesejahteraan jutaan pekerja migran dan keluarganya di masa depan.